Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 9. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat, rahmat serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada pagi hari ini merupakan pertemuan yang ketiga untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Untuk yang pertemuan kedua kemarin disampaikan atau disajikan oleh Bapak Charma. Nanti untuk kelas 9 mungkin memang saya dan Pak Charma untuk menyampaikan materinya. Hari ini nanti kita akan membahas bab 1, ya masih bab 1 terkait dengan teks laporan percobaan. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, untuk materi laporan percobaan nanti, hari ini kita akan menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita berdoa lebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku. Untuk materi bab 1 tentang menyajikan tujuan, bahan, dan alat serta langkah hasil dalam laporan percobaan ini, nanti untuk indikatornya kalian nanti menyajikan sebuah tujuan atau bahan, alat, langkah-langkah, dan hasil dalam laporan percobaan. Yuk kita lihat untuk tayangan selanjutnya, yaitu moto. Moto untuk kali ini yaitu sambut masa depan dengan berilmu. Itu ya anak-anak, silakan dilanjutkan. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu merancang tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Lanjut. Ya anak-anak, sekarang kalian perhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan cara pembuatan kacamata gerhana matahari yang beranggotakan saya sendiri, Meliza Armaya, ada Milano Ramadeli, Iksan Laksono, Aldino Syahputra, Olga Oktavia Rahayu, dan Nur Fadilah Ahjah. Apakah Anda ingin melihat fenomena langka gerhana matahari tanpa mengeluarkan biaya banyak? Kami mempunyai satu solusi, yaitu dengan membuat kacamata gerhana matahari yang murah, mudah, dan praktis. Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat kacamata tersebut. Yang pertama, karton. Yang kedua, pola kacamatanya. Yang ketiga, gunting atau cutter. Yang keempat, pensil untuk menggambar polanya. Kemudian lem kertas untuk mengelem kacamatanya. Dan yang terakhir, negatif film atau filter matahari. Kita akan mulai langkah-langkah pembuatan kacamata gerhana matahari. Yang pertama, download pola kacamata gerhana matahari lalu print atau cetak seperti pada kertas yang telah disediakan. Kemudian, yang kedua, potong pola dengan cutter atau gunting seperti ini dan seperti ini. Kemudian, jiplak pola yang telah digunting ke karton yang telah disediakan lalu digunting. Seperti ini ya. Kemudian, yang ketiga, lipat pola yang ditandai dengan garis putus-putus di sekitar sini
seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, lubangi 4 pola atau kotak lensa yang telah ada dalam pola seperti ini menggunakan gunting atau cutter, lalu sisipkan. Gunting negatif film atau filter matahari sedikit lebih besar daripada kotak lensa menjadi seperti ini. Lalu rekatkan semua bahan-bahan menjadi satu seperti ini menggunakan lem, dan hasilnya seperti ini. Lalu kacamata gerhana siap digunakan. Kacamata ini jadi kita dapat menggunakannya pada siang hari atau pada saat fenomena gerhana matahari. Kacamata ini berfungsi sebagai pelindung agar mata terhindar dari kerusakan mata. Kacamata gerhana matahari ini juga merupakan salah satu cara untuk bisa melihat fenomena gerhana matahari. Pembuatannya pun tidak memerlukan banyak cara dan biaya yang besar. Kacamata ini juga dapat menghindarkan kita dari kerusakan mata. Sekian langkah-langkah yang dapat kami jelaskan tentang pembuatan kacamata gerhana matahari. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tentang pembuatan kaca gerhana matahari. Sekarang ada pertanyaan, apakah judul laporan yang ada di video tadi? Anak-anak tentunya kalau menyaksikan tahu ya tadi judulnya yaitu membuat kacamata gerhana matahari. Pertanyaan selanjutnya, apakah laporan dalam video tadi jika kita amati strukturnya sudah urut? Ini jawabnya urut ya tadi, mulai dari tujuan, alat dan bahan sudah disampaikan, langkah-langkah, hasil dan sampai pada kesimpulan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, coba kalian ingat pernyataan bagian hasil dan kesimpulan laporan pada video tadi. Masih ingat enggak ya tadi? Kan ada hasil. Jadi hasilnya tadi apa? Kacamata gerhana matahari dapat digunakan siang hari pada saat ada fenomena gerhana matahari. Fungsinya sebagai pelindung agar mata terhindar dari kerusakan mata. Kemudian bagian kesimpulan yang disampaikan dalam video tadi pun juga ada, yaitu kacamata gerhana matahari merupakan salah satu cara untuk melihat fenomena gerhana matahari. Pembuatannya pun tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Kacamata dapat kita gunakan untuk menghindari kerusakan pada mata. Nah, sekarang setelah kalian menyaksikan video, sekarang perhatikan gambar berikut membuat slim atau lendir tanpa boraks. Lanjut. Tujuan dari pembuatan slim tanpa boraks ini adalah agar menjadi lebih kreatif dan mampu berinovasi dalam berkreativitas. Cara membuat slim ini cukup mudah sekali serta tidak memakan biaya banyak. Kemudian alat dan bahan, lem povinal secukupnya, deterjen bubuk secukupnya, deterjen cair secukupnya, pembersih lantai secukupnya, air secukupnya, alat pengaduk atau mixer sendok atau tangan, kemudian wadah tempat slim, bisa baskom atau yang lainnya. Selanjutnya langkah-langkah. Pertama, mula-mula campurkan terlebih dahulu lem provinal, pembersih lantai, deterjen cair, deterjen bubuk, dan air secukupnya saja ke dalam wadah slim. Campuran ini disebut dengan aktivator. Kedua, aduklah campuran tersebut sampai merata. Ketiga, kemudian tambahkan lem provinal ke dalam campuran aktivator.
4. Aduk lagi hingga struktur atau bentuknya menggumpal. 5. Masukkan ke dalam freezer selama 5-10 menit. Ke-6. Setelah itu, keluarkan adonan tersebut dari freezer. 7. Aduk lagi sampai bisa dimainkan. 8. Slim tanpa boraks pun sudah dapat dimainkan. Hasil: setelah melakukan percobaan ini, kita dapat mempunyai slim yang aman digunakan tanpa menggunakan boraks. Saat ini slim tanpa boraks sangat populer di kalangan anak-anak dan remaja. Kesimpulan, dengan membuat sendiri slim tanpa boraks, kreativitas serta pengetahuan kita menjadi bertambah. Selain itu, slim tanpa boraks ini biayanya cukup murah dan terjangkau. Slim ini juga aman apabila terkena kulit sebab tidak mengandung boraks. Nah, anak-anak, kalau tadi kalian sudah memperhatikan video dan contoh teks yang sudah lengkap mulai dari tujuan sampai pada kesimpulan, sekarang ada latihan. Kerjakan secara mandiri di kertas folio bergaris, foto hasil pekerjaan kalian dan kirim ke nomor WA Bapak Ibu pengajar di kelas kalian masing-masing. Seperti biasa yang kemarin sudah kalian lakukan. Nah, tugasnya sajikan kerangka laporan percobaan berikut ini menjadi paragraf laporan hasil percobaan sesuai strukturnya. Ini sudah ada bagian apa ini? Bagian tujuan ya. Tujuannya kalian baca, di situ sudah tertulis tujuan dari pembuatan taplak meja ini agar kita dapat memanfaatkan barang-barang bekas yang berada di sekitar kita sehingga lebih bernilai dan bermanfaat. Di sini sudah tersedia alat dan bahan, yaitu kain perca 2 meter, jarum dan benang, pensil, gunting dan kertas, juga jangka. Di sini langkah-langkah membuatnya kalian baca. Buatlah sketsa gambar terlebih dahulu pada kertas dengan menggunakan jangka dengan diameter 8 cm, kemudian gunting sesuai pola jangka tersebut. Tempelkan pada kain perca, lalu jiplak polanya dan gunting kain percanya. Ulangi sampai 60 bulatan. Jahit pinggirnya lalu tarik kemudian ditali, ulangi sampai 60 bulatan. Langkah selanjutnya, rangkaikan bulatan satu dengan bulatan yang lainnya dan kemudian bentuk pola seperti taplak meja. Setelah membentuk sebuah pola yang kamu inginkan, jahit bulatan satu dengan yang lainnya. Kemudian setelah selesai membentuk taplak meja, kamu bisa merapikan jahitannya agar terlihat lebih indah. Nah, ini sebagai tugas kalian, tulislah bagian hasil dan bagian kesimpulan dari percobaan yang sudah ada tujuan, bahan dan alat, langkah-langkahnya. Tadi yang sudah tersedia, silakan anak-anak nanti membuat atau menuliskan hasil dan bagian kesimpulannya. Nah, ini adalah gambar taplaknya ya. Sekian materi kita hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.